Saya menderita saraf kejepit kira-kira udah 5 tahun. Sudah berobat ke dokter, ke alternatif, ke pijet-pijet, ke sinse, tapi nggak ada perubahan. Terus saya dapat info dari kakak saya, dia juga udah pernah dirawat, nggak bisa jalan, suruh operasi. Terus dia ke sini, alhamdulillah sekali berobat di sini, terus di rumah dia latihan terus. Alhamdulillah sekarang udah bisa bawa mobil untuk kakak saya. Kalau saya kemarin baru sekali terapi. Biasanya nih jarak deket aja kalau naik motor turun tuh tangan kesemutan sama pantat saya nih kesemutan nih bokong kebas gitu. Tapi kemarin saya coba jalan dari sini ke Sleman terus ke Malioboro bolak-balik tuh alhamdulillah nggak kesemutan, nggak kebas gitu, ada lise. Terus tangannya juga nggak kesemutan. Masya Allah. Iya. Cuman kalau kaki masih berasa sakit di kakinya, di betis sama di dengkul ke bawah tuh masih terasa. Itu sih. 5 tahun diobati sekali sehari. Iya, alhamdulillah. 365 hari dikali 5 hari hanya diobati hanya dengan sekali. Ya 90% mungkin tidak akan sampai mungkin ya. Tapi yang jelas ada perubahan. Iya, alhamdulillah ada perubahannya ya. Ini yang kalau baru kelihatan sih udah kebasnya udah hilang yang di bokong sama tangan. Masya Allah, Masya Iya, Allah. biasanya kan Senang, Bu? seneng lah, maka ada perubahan. Bisa jalan jauh lagi setelah ini berarti. Oh, siap. Sekali lagi teman-teman ya. Iya. Jadi kita di sini tidak ada yang namanya saraf kejepit, yang ada itu tulang geser. Jadi bukan salah terapinya teman-teman. Ibaratkan di rumah kita tuh ada pisau dapur, ada kapak. Kalau kita mau motong pohon, ya pakai kapak ya. Tidak ada salah dengan pisaunya, tapi metode apa yang kita pakai itulah yang bermasalah. Semisal nih, tulang kita geser teman-teman. Kalau kita pakai tusuk jarum misalkan, atau dibekam, atau dipijat, atau diurut, kira-kira secara logika bisa kembali nggak tulangnya? Ya, secara logika nggak. Terapi di sini apa yang kita lakukan? Ya kita putar balik, direposisi teman-teman. Nah itulah yang terjadi di sini. Kenapa orang terapi 2 atau 3 kali itu orang langsung bisa merasakan perubahannya? Bagaimana yang sudah pernah terapi di sini nggak ada perubahannya? Tentu saja semua kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di sini tim 8 orang ini teman-teman hanya membantu. Setidaknya caranya kita tempuh itu sudah benar terlebih dahulu. Contoh tadi loh, ketika kita ingin menumbangkan pohon yang besar dengan kapak tadi, setidaknya caranya itu sudah mendekati benar ketimbang kita menggunakan pisau dapur. Kan jauh itu. Urusan pohon itu bisa tumbang atau tidak kan urusan belakangan. Tapi caranya sudah benar terlebih dahulu. Sama seperti ibunya tadi. Sakit 5 tahun dengan berbagai macam metode pengobatan itu bukan salah metodenya teman-teman, tapi salah kita mengambil tindakan. Maksudnya ibu? Jadi kita tidak menjelek-jelekan metode terapi yang lainnya, tapi kita melihat bukan metodenya yang kita cari itu, tapi penyakit kita ini cocok dengan metode apa. Saya sendiri adalah seorang ustadz ya, kita tahulah yang namanya bekam itu sunnah. Tapi ketika berbicara masalah saraf kejepit, bekam itu bukan solusinya. Maaf, bukan solusinya. Ketika tulang geser, gimana caranya kop itu menarik tulang? Nggak bisa teman-teman. Apakah saya membenci sunnah Rasulullah? Enggak. Ini juga menjadi bumerang buat ustadz-ustadz juga ya. Semuanya, ini bisa selesaikan dengan sunnah Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika tidak ada solusi, tidak ada progres, akhirnya orang membenci sunnah Rasulullah. Katanya kalau dengan sunnah semuanya bisa sembuh kan? Akhirnya orang menyalahkan agama gitu loh. Padahal kita caranya beragamanya yang bermasalah gitu loh. Tidak sesuai dengan yang seharusnya. 5 tahun mengalami saraf kejepit. Ini kalau naik kendaraan, biasanya kalau turun dari kendaraan itu pinggangnya ini, bokongnya ini terasa kayak kesemutan teman-teman. Alhamdulillah hari ini terapi yang kedua. Terapi yang pertama saja itu bolak-balik Jogja ke Sleman itu jaraknya lumayan jauh tuh, sekitar 15 sampai 17 km lah kalau dari hitungan kita itu. Biasanya jarak sedikit aja itu tuh sudah kesemutan lah. Sudah nggak nyaman bokongnya nih. Alhamdulillah beliau sudah merasakan perubahannya. Nah, beliau datang ke sini juga itu karena saudaranya juga dulu datang ke sini dalam keadaan saraf kejepit, tidak bisa supir sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah bisa aktivitas dengan mandiri. Bisa supir sendiri, jalan jauh dan lain sebagainya. Nama saya Erni, umur 50 tahun.